Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus berbicara yang baik. Jika tidak ada pembicaraan yang baik, lebih baik dia harus diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia harus menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus menghormati tamunya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5672 dan oleh Imam Muslim nomor 47. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar dimanapun berada, hadis ini memiliki urgensi yang sangat tinggi, sangat penting dalam kehidupan kita, seperti disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis ini termasuk hadis yang sangat singkat, padat, mencakup 3 hal, terangkum di dalamnya berbagai akhlak terpuji, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, sikap, dan perilaku. Di antaranya dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat disebut dalam hadis ini 2 rukun iman, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena sudah mencakup seluruh rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah berarti beriman kepada malaikatnya. Beriman kepada Allah berarti beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada Allah berarti beriman kepada Rasul-Rasulnya. Beriman kepada Allah termasuk beriman kepada ketentuan takdir. Semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari akhir. Ada pertanggungjawabannya di hari kiamat. Makanya disebut dalam banyak hadis, bahkan dalam Al-Quran, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, hari kiamat. Tanda kesempurnaan iman seseorang di antaranya menjaga lidahnya, menjaga mulut, tidak berbicara kecuali yang benar, menjaga lidahnya dari kata-kata yang menyakiti orang, dengan menghina, dengan mencaci, dengan memaki, bahkan dengan tidak menjelek-jelekan orang, tidak ghibah, tidak menceritakan keburukan-keburukan orang. Karenanya iman tidak akan disebut
konsisten dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa di istiqomah, kecuali manakala hatinya istiqomah. Dan hati ini ukurannya apa? Kita tidak bisa melihat hati seseorang. Potret atau representasi dari hati adalah lidah, kata-kata, ucapan, bahasa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman seseorang tidak akan istiqomah, tidak akan konsisten kecuali hatinya konsisten. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Hati seseorang baru disebut konsisten, istiqomah, dengan ditandai atau bukti bahwa lisannya istiqomah. Nah, lisan istiqomah, lisan ini yaitu menjaga, memelihara, memproteksi lisan, mulut dari pembicaraan yang tidak baik. Dia harus berbicara, tetapi dengan yang baik. Ya. Qaulan karima, kata-kata yang mulia. Qaulan ma'rufa, kata-kata yang bagus. Ya. Qaulan sadida, kata-kata yang tepat. Ya. Nah. Dan berbagai metode komunikasi yang bagus dalam kita berkomunikasi dengan orang. Ketika kita berbicara yang baik. Ketika tidak ada pembicaraan yang baik, lebih baik diam. Bahkan ada yang mengatakan jika berbicara itu perak, nilainya sama dengan perak, maka diam itu adalah emas. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita harus menjaga lidah kita ini. Karena yang menjadikan banyak orang masuk neraka itu karena lidah. Ada di dalam hadis yang lain. Karena ucapannya, kata-katanya, bisa jadi satu kata itu bisa menyebabkan orang masuk neraka. Bisa jadi sebaliknya, satu ucapan itu menyebabkan orang masuk surga. Oleh karena harus kita jaga lidah kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.